البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 56 dari pembahasan sirah, masih di Al-Mustawa Rabi' level yang keempat. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, ma asabal muhajirina radhiyallahu anhum minal humma, musibah yang menimpa orang-orang yang berhijrah radhiyallahu anhu yang berupa humma, yaitu demam. Minnya di sini min tabyin, menjelaskan ma al-mausulah, sesuatu yang menimpa kaum muhajirin yang berupa demam. Ini mereka demam setelah tiba di mana demamnya itu ya? Ya mana? Iya, di Madinahnya. Dikatakan apa? Humma Yasrib, demam Madinah. Karena terkenal di zaman jahiliyah, Yasrib itu wabiah, tempat yang banyak wabah penyakit. Makanya tatkala nanti Nabi dan para sahabat mereka itu melakukan umrah qadiyah 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu, tahun berapa ya? Tahun 7 Hijriah, 1 tahun sebelum Fathu Makkah, ketika mereka melakukan umrah, maka terdengar berita di Makkah, akan datang kepada kalian orang-orang Yasrib, mereka itu lemah semua karena terkena penyakit. Ternyata apa? Justru Nabi dan para sahabat menunjukkan kekuatan mereka. Lalu kemana penyakit-penyakit yang ada? Nabi sudah mendoakan agar Allah Ta'ala memberkahi Madinah 2 kali lipat dari berkah di Makkah, dan Allah memindahkan penyakitnya itu ke Juhfah. Pada waktu itu Juhfah sekedar tempat sampah, tempat reruntuhan dan banyak sampah, dan tempat ketibaan banjir dan sebagainya. Baik. Sebagaimana disebutkan di riwayat Muslim dan lain-lain, Nabi bermimpi melihat ada seorang wanita yang hitam. Dia pindah dari Madinah ke Juhfah. Nabi menakwilkan, yaitu penyakitnya sudah pindah. Nah, inilah dia penyakitnya itu, yaitu penyakit demam. Banyak orang yang terkena demam ketika tiba di Madinah pada waktu hijrah. Dan demamnya bukan demam yang ringan, ada yang dari suku Daus. Daus itu mana? Orang Yaman. Tempatnya Abu Hurairah berhijrah ke Madinah, terkena demam, dia tak kuat, akhirnya dia bunuh diri, memotong-motong tangannya sendiri agar keluar darah, pas itu mati. Saking beratnya demam waktu itu. Jadi bukan demam-demam biasa. Kalau sekarang hari-hari ini banyak demam apa ya, dengue itu ya, itu pun sudah menyakitkan. Baik. Kita baca ceritanya di sini. Lamma hajara sahabatu radhiyallahu anhum min Makkah ilal Madinah. Tatkala para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, ada yang 9 hari, ada yang 11 hari, sesuai dengan keadaan, tergantung Allah Ta'ala. Kalau sekarang laju aja ya, sudah ada tren. Zaman dulu tren belum sampai sana, kereta api istilahnya. Wa kanatil Madinatu syadidatal waba. Madinah pada waktu itu sangat banyak wabahnya. Banyak wabah penyakit. Wal amrad, sama ya, penyakit. Amrad ini umum penyakit. Kalau wabah ini penyakit yang muta'affinah, yaitu yang menular. Famaridul muhajirun, maka orang-orang yang berhijrah itu sakit. Biasa namanya, sudah biasa di suatu negeri pindah ke negeri lain, biasanya mengalami yang seperti itu, penyesuaian diri. Itu kalau negerinya sehat, apalagi Madinah waktu itu sedang banyak penyakit memang. Baik, asabat humul humma, mereka tertimpa demam. Ini ujian, tapi memang setelah mengalami ujian itu mereka jadi makin diberkahi, Madinah pun jadi bagus dan seterusnya. Wa taghayyara alaihimul jaw,
Dan udara berubah atas mereka, ya iklimnya mungkin atau istilahnya apa ya, cuacanya. Jelas udara lain situasinya. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ini peristiwa yang biasa. Kalau kita sudah terbiasa hidup di suatu negeri, kemudian pindah ke negeri lain, biasanya di hari-hari pertama mungkin kita akan mengalami sakit untuk menyesuaikan diri. Nah, obat yang paling bagus kata beliau adalah memakan tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah situ. Misalkan apa, basol atau fum, bawang putih, bawang merah. Karena apa? Tanaman-tanaman di situ dia sudah sesuai dengan udara, tanah dan air di situ. Sehingga ini sangat membantu untuk memperkuat mana'ah. Mana'ah itu apa ya? Mana'ah itu apa istilahnya ya? Apa istilahnya yang penguatan badan tuh istilahnya? Antibody. Antibody. Ayo, antibody. Baik, bawang putih bagus, apalagi bawang putih di daerah itu ya. Jauh udara, ya al-jauh artinya udara. Wastaku ila jawi Makkah. Mereka merasa rindu kepada udara Makkah. Ya sudah sejak lahir udaranya itu, pindah ke tempat lain ya, badan perlu penyesuaian diri, merindukan tempat yang pertama. Ini biasa, memang jihad. Jihadun nafas. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ummu. Aisyah ummu. Aisyah ummu. Jangan lupa ibu sendiri. Oh, ibunya kaum mukminin. Aisyah ummu. Ummu apa? Jangan lupa dengan ibu kaum mukminin ummu. Ini memang betul, memang ummul mukminin. Cuma kita ingin yang lebih spesifik. Iya, Ummu Abdillah. Tayyib. Jelas ummul mukminin ada berapa ya? 9 atau 11? 11 alal khilaf. Tayyib. Nah, di antaranya Aisyah Ummu Abdillah mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maridho Abu Bakar. Abu Bakar yang sudah biasa pergi jauh sana sini pun sakit juga. Wa Bilal. Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar Abdullah bin Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr, iya, At-Taimi. Wa Bilal bin siapa? Iya, Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Fakana Abu Bakrin idza akhadhathul humma. Dahulunya Abu Bakar jika beliau terkena penyakit demam, yaqul, beliau bicara yaitu mengumandangkan syair. Jelas beliau pandai bersyair Abu Bakar As-Siddiq. Dengan syair yang menunjukkan betapa beratnya sakitnya itu. Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Kullu mri'in, setiap orang, musabbah yaitu terkena bencana. Asal dari musabah adalah diserang di waktu pagi. Terkena serangan fi ahli, di keluarganya. Wal mautu adna, dalam keadaan kematian itu lebih dekat min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya, daripada tali slipernya, menunjukkan demamnya sangat berat waktu itu, merasa kematian sudah dekat. Ya, kalau demam terlalu tinggi, mata boleh lebur, orang boleh buta karena demam yang terlalu parah. Akal pun boleh apa istilahnya ya? Ya namanya demam sangat, orang mengigau dan seterusnya. Baik. Wa kana Bilalun idza uqli'a anhul humma. Dahulunya Bilal jika telah dilepaskan, mungkin disembuhkan darinya penyakit demam itu, demam sudah dihilangkan darinya, uqli'asi artinya dilepaskan. Mungkin maksudnya disembuhkan. Yarfa'u sautah, beliau mengeraskan suaranya. Wa yaqul, mengatakan, ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu. Ala laita, ala di sini harfu tanbih. Ketahuilah oleh kalian, wahai yang mendengar suaraku, laita syi'ri, laitani a'lam. Laita ini adalah harfu tamanin. Seandainya saya mengetahui, syi'ri yaitu ilmi. Laitani a'lam, seandainya saya tahu, hal abitanna lailah,
apakah saya benar-benar akan bermalam di suatu malam, abitanna, yaitu bermalam, tidur malam atau mungkin begadang, lailatan di suatu malam, biwadin di suatu lembah, wa hauli idkhirun wa jalilu, dalam keadaan hauli di sekeliling saya ada idkhir, boleh idkhir boleh idkhar tak masalah. Idkhir ini adalah pepohonan yang biasa dipakai untuk, yaitu untuk atap-atap atau untuk pembakaran di zaman dulu kompor belum ada kan, pakai kayu idkhir, dan juga untuk membantu apa istilahnya ya, melindungi kubur-kubur dari gangguan anjing-anjing prairie itu, anjing-anjing oasis dan sebagainya. Nah, idkhir dia berduri, diletakkan di atasnya. Wa jalilu, jalil yaitu semak-semak, tanaman yang pendek-pendek itu. Ini maksudnya gambarannya. Bermalam di suatu lembah, di sekelilingnya hanyalah tanaman-tanaman. Wahal aridan yauman miyaha majinnatin wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Apakah saya akan datang pada suatu hari, aridan yaitu datang. Cuma asal dari waroda yaridu, ini datang untuk ke perairan. Waroda ma'amatian. Pada suatu hari di miyah majinnah, yaitu oasis perkampungan Majinnah. Miyah yaitu perairan. Wahal yabduan li, dan apakah nampak pada saya syamah. Ini anak belum tengok di kamus ya. Asal dari syamah sih tanda, tapi dohirnya ini adalah nama kabilah. Asal dari syamah adalah alamat, tapi anak akan lihat lagi apakah kembali ke makna asal atau nama kabilah. Kabilah syamah wa tofil, ini juga nama kabilah. Cuma anak belum murojaah tadi. Ini kabilah yang di mana? Ya betul, yaitu nampak. Baik, setelah beberapa sahabat mengalami sakit yang berat, maka Nabi pun berdoa. Summa qala, ada yang susah. Kalau susah ditanyakan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah kami itu cinta pada Madinah. Asalnya sih, jadikan Madinah itu kami cintai. Habib ilainal Madinah. Jadikan Madinah itu kami cintai. Seperti dalam Quran, wa habbaba ilaikumu al apa? Iman, wa zayyanahu fi qulubikum. Habbaba yaitu Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Walaupun Madinah itu negeri yang jauh, yang asing, yang banyak penyakit, tapi Nabi berdoa, ya Allah jadikan Madinah itu kami cintai. Kahubbina Makkah au asyad, seperti kecintaan kami kepada Makkah atau lebih besar lagi. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami di dalam sok dan mud kami, yaitu alat pengukuran volume ya, isi padunya. Pakai liter kalau yang zaman sekarang. Satu mud itu berapa? Satu mud. Siapa yang ingat satu mud ya? Berapa genggam? Siapa yang punya pendapat lain? Ya. 1 ke 2 berarti. Iya, 2 telapak tangan. 2 telapak tangan yang disatukan, kata Ibnu Mandur. Ini mud Madinah macam itu. Baik, tapi dengan tangan apa? Tangan yang mu'tadil, orang dewasa yang ukurannya pertengahan, yaitu 780 ml hingga 800 ml. Kalau mud Irak itu besar sekali. Baik, kalau so'a tinggal dikalikan 4. 1 so' adalah 4 mud. Baik, Nabi mohon kepada Allah agar diberkahi di dalam alat-alat pengukuran mereka untuk perniagaan itu. Nabi mengatakan apa? Mikyalu ahlil Madinah wal waznu ahli Makkah. Alat isi padu ini yang terpandang adalah ahlul Madinah. Adapun kalau penimbangan ukuran berat, maka yang terpandang adalah ahlu Makkah. Wa sahhihha lana, sehatkan Madinah untuk kami, yaitu dihilangkan penyakitnya. Wangkul hummaha ilal Juffah, doanya di sini. Dan pindahkanlah penyakit panasnya itu, demamnya itu ke Juffah. Baik. Juffah sekarang kota besar, dulu masih berupa reruntuhan dan tempat sampah.
tempat berkumpulnya banjir-banjir itu pada masa Nabi. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis Aisyah. Qalat Aisyah mengatakan wa qadimnal Madinah wa hiya auba'u ardillah. Kami tiba di Madinah dalam keadaan Madinah adalah bumi Allah yang paling banyak wabaknya. Ya, ini kalau bukan iman, niscaya apa? Orang tak mau berhijrah ke sana. Baik. Auba yaitu paling berwabak, paling banyak wabaknya. Makanya ada orang yang masuk Islam dari orang Badui, kemudian dia sampai di Madinah terkena penyakit humma, kemudian dia minta pada Nabi, ya Nabi Allah akil nih, wahai Nabi Allah bebaskan saya, yaitu saya mau kembali ke kampung saya. Nabi menyuruh untuk bersabar. Ternyata dia tak mau, dia bertekad ingin pergi. Dah begitu dia pergi, maka Nabi mengatakan Madinah ini kalkir, bagaikan apa? Pembakaran besi, menghilangkan kotorannya dan yang tersisa adalah baiknya. Baik. Dikatakan apa di situ? Yaitu tukhrijul khabas wa apa lafaz hadisnya itu al-Madinah kalkir tukhrijul khabasaha wa tansa'u tibaha. Madinah bagaikan tempat pembakaran besi. Dia akan membuang kotorannya dan akan muncullah bau wanginya. Baik. Memang ini ujian, cabaran. Yang tinggal di Madinah memang harus mengalami ujian lebih dahulu. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 57. Ad-Darsus Sadis al-As'ilah, soal-soal. Kaifa kanatil Madinah? Bagaimana keadaan Madinah hina hajara ilaiha tatkala menjadi tempat hijrah kepadanya as-sahabatu radhiyallahu anhum, ya. Bagaimana keadaan Madinah waktu itu? Banyak wabak-wabak. Iya, banyak wabak. Baik. Sudah ada Mall Ibnu Dawud belum waktu itu? Belum ada ya Mall Ibnu Dawud bin Dawud. Baik. Mall-mall terkenal. Jelas zaman dulu. Yang kedua, madza hasala li sahabati radhiyallahu anhum? Apa yang terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum hina hajaru ilal Madinah, tatkala mereka hijrah ke Madinah? Terkena penyakit demam. Iya, terkena penyakit demam. Baik. Terkena humma. Yang ketiga, ma huwal makanul ladzi ishtaqu ilaih? Apa tempat yang para sahabat merindukannya ya? Mekah. Iya, Mekah. Ingin kembali ke Mekah, sudah terbiasa di sana. Sejak lahir, sejak bayi istilahnya sudah biasa dengan cuaca udara di sana. Yang keempat, madza kana yaqulu Abu Bakrin radhiyallahu anhu idza akhadathul humma. Wah, ini harus apa baca itunya berarti ya. Apa yang diucapkan Abu Bakar tatkala terkena humma ya? Ayo, betul. Insya Allah terjemahannya tinggal murojaah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kelima, madza kana yaqulu Bilal? Apa yang diucapkan Bilal radhiyallahu anhu idza aqla'a anhul humma? Jika penyakit panas sudah hilang darinya. Ayo, baik. Misalnya pandai-pandai syair mereka ya. Ya, biasa hidup di Arab. Baik. Yang keenam, bimadza da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Nabi doa dengan apa? Maksudnya apa isi doanya? Allahumma habbib Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi mudina sahihna wa kulluhuma ila al-jannah. Ayo, baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 58. Ad-Darsus Sabi, pelajaran yang ke-7. Bina'un Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi membina rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja Aisyah radhiyallahu anha bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di Makkah qablal hijrah, sebelum hijrah, bisalasi sinin, 3 tahun
3 tahun sebelum hijrah. Baik, berarti kurang lebih pada tahun berapa kenabian ya? Berapa kenabian? Iya, kurang lebih tahun 10 kenabian. Baik. Jadi pada waktu Nabi itu mengajak Abu Bakar hijrah, Aisyah sudah jadi istri beliau belum? Sudah belum? Sudah. Iya, sudah. Masalah sudah, cuma apa? Masih di walinya, masih di Abu Bakar. Belum satu rumah dengan Nabi. Ba'da wafati Khadijah binti Khuwailid. Setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Baik. Walakinahu lam yadkhul biha. Namun Nabi belum masuk ke Aisyah. Baik. Jadi setelah sepanjang Khadijah itu hidup, Nabi pernah kawin lagi tak? Pernah? Tak pernah. Baik. Setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi kawin dengan siapa? Nabi kawin dengan siapa? Ya. Alal khilaf. Ada yang mungkin Aisyah lebih dulu, mungkin satu lagi. Siapa yang ingat namanya? Siapa yang ingat namanya ya? Belum. Masih agak lama. Ketika masih di Makkah, ya. Oh, gimana dengan Fatimah? Ya Allah. Ya, maksudnya Fatimah lain. Siapa yang ingat? Ayo, enggak apa, bapak aja lebih cepat. Iya, Saudah, betul. Alal khilaf, mana yang lebih dulu, Aisyah atau Saudah? Alal khilaf. Baik. Sepanjang Nabi belum mendatangi siapa tadi? Belum mendatangi Aisyah, maka Nabi serumah dengan Saudah lebih dahulu. Baik. Kemudian wa kana umruha hina tazawwajaha. Umurnya tatkala Nabi menikahinya sita sanawat, 6 tahun. Dari sini orang-orang orientalis marah-marah, ini Muhammad macam apa, sampai kata-kata kufur, namanya orang kafir ya, mengatakan ini pedofil, suka mencari daun muda katanya. Baik. Tapi dengan cara yang halal, kalian orang-orang kafir pakai cara apa? Haram-haram, zina-zina. Dan Nabi SAW bukanlah begitu. Aisyah dinikahi usia 6 tahun langsung digauli, tidak demikian. Dan juga kata para ulama, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Aisyah itu hidupnya di zaman udara masih bagus, makanan masih bagus, air masih bagus. Jelas zaman itu misal tak banyak lah ya penyakit-penyakit apa yang zaman modern macam ini. Baik, perempuannya belum makan atau minum yang fast food atau Pepsi macam itu. Makanannya masih sehat, bagus-bagus. Makanya usia muda, kuat-kuat, bagus-bagus. Baik. Ini alal khilaf. Kalau Imam Bukhari merajihkan ini di dalam sahih beliau. Adapun sebagian mengkritik masalah sanadnya, tapi memang jumhur menetapkan ini. Sebagian mengkritik sanadnya. Wallahu a'lam, ana belum sempat periksa, belum menggabungkan sanad-sanadnya, tapi jumhur berpendapat memang seperti ini, yaitu usia 6 tahun, kemudian Nabi menggauli Aisyah dalam usia Aisyah berapa? 9 tahun. Falamma hajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, karena umru Aisyah, waktu itu umur Aisyah radhiyallahu anha 9 sanawat, 9 tahun. Fadakhala biha. Baik. Kemudian Nabi menggauli Aisyah. Baik. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah sendiri pada waktu itu adalah pernikahannya adalah bulan, siapa yang ingat pernikahannya Nabi dengan Aisyah bulan apa ya? Disebutkan di sini enggak? Enggak disebut. Bulan apa? Siapa yang ingat? Bulan apa? Ya? Bukan Ramadan. Sedikit lagi. Ya? Iya, bulan Syawal. Aisyah mengatakan, tazawwajanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahr Syawal. Kemudian Nabi menggauli Aisyah bulan apa? Bulan apa? Mau tambah lagi? Bulan apa? Safar. Bukan, ya? Bulan? Sedikit lagi. Apa? Syawal. Iya, Syawal. Baik. Sekaligus apa? Untuk menggugurkan sudut pandang orang-orang jahiliyah bahwasanya menikah berumah tangga di bulan Syawal ini menimbulkan sial. Tidak demikian. Kata Aisyah, ini untuk menggugurkan tradisi pemikiran orang-orang jahiliyah. Kemudian Aisyah bertanya kepada para tabi'in, siapa istri Nabi yang paling beliau cintai selain aku?
Menunjukkan pernikahannya diberkahi walaupun di bulan yang dianggap sial untuk pernikahan. Disebutkan oleh, entah disebutkan sini enggak, karena ini babnya bab, iya enggak disebutkan. Babnya bab pernikahan Aisyah dengan Nabi itu, apa istilahnya, membina rumah tangga. Aisyah bercerita, yaitu tatkala kami sudah tiba di Madinah, saya sedang main-main dengan anak-anak yang lain. Tidak ada yang membuat saya terkejut kecuali ketibaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para wanita Ansor membawa saya, memasukkan, mencuci wajah saya. Jelas waktu itu belum banyak make up ini dan itu, pakai air. Waktu itu rambut saya sampai ke bahu. Nah, kemudian mereka mendoakan berkah untuk saya, kemudian diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana, tak ada apa itu yang mahal-mahal acaranya. Kemudian waqad qalan, ana lompat. Mana tadi? Wahiyal wahidatu min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati tazawwajaha bikran. Dialah satu-satunya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi sebagai gadis. Kata Al-Hafidz, ini bantahan kepada orang-orang kafir yang menuduh Nabi dengan tuduhan buruk-buruk. Ada yang mengatakan apa itu? Naudzubillah, bahasa kasar, namanya orang kafir, libidonya besar, yaitu apa? Syahwatnya besar. Kata Al-Hafidz, kalau Nabi menikah karena besarnya syahwat, misalnya Nabi akan mencari gadis-gadis. Tapi ternyata yang gadis hanya satu. Dari 11 istri Nabi, yang lain apa berarti? Kalau gadis hanya satu, yang lain apa? Yang lain dipanggil apa? Bukan hamba. Apa namanya? Apa namanya? Dewasa. Bukan itu istilahnya, dewasa tapi belum kawin, gadis juga. Atau mungkin andar tuh. Apa? Iya, dipanggil apa? Janda, betul. Semuanya janda kecuali Aisyah. Menunjukkan Nabi menikah bukan apa? Karena ya itu tadi masalah syahwat, tapi untuk hikmah yang besar sekali. Di antara hikmahnya kata Al-Hafidz, yaitu untuk menundukkan jiwa masing-masing kabilah, terutama kabilah-kabilah bangsawan Arab. Karena orang-orang mereka sangat menghargai persaudaraan. Nah, ketika mereka mendapati salah satu dari anggota kabilah mereka dinikahi oleh Nabi, ya mereka malu untuk memerangi Nabi. Disebutkan beberapa contohnya itu. Dan juga dari sisi yang lain, yaitu untuk mengikat kabilah banyak sekali. Nabi tidak hanya istilahnya kawin dengan kabilah yang istilahnya kabilah apa misalkan ya, Banil Mustalik, yaitu Juwairiyah. Yang lain tak, yaitu apa? Bukan semuanya Banil Mustalik, tapi dari berbagai kabilah. Baik. Istri Nabi yang terakhir, siapa yang ingat istri Nabi yang terakhir siapa? Siapa? Bukan. Istri yang terakhir Nabi nikahi pada tahun 7 Hijriah, atau Umrah Qadiyah. Yaitu siapa? Siapa yang ingat? Maimunah bintul Haris. Beliau adalah dari Bani Abdul Muttalib. Kalau tak salah ya, betul gak ya? Kalau tak salah dari Bani Abdul Muttalib. Kalau tak dari Bani Abdus Syams. Adapun kalau misalkan siapa? Hafsah putri siapa? Hafsah putri siapa? Hafsah putri siapa ya? Iya, putri Umar. Dari Bani apa? Bani Adi. Jadi kabilahnya tersebar. Semakin banyak yang dinikahi Nabi dari kabilah yang berlainan, maka semakin banyak kabilah yang akhirnya apa? Jiwanya condong kepada Nabi. Ini sangat membantu dakwah. Jadi bukan semata-mata karena apa istilahnya yang itu untuk kesenangan laki perempuan, bukan. Tapi demi hikmah yang besar. Dan juga kata Al-Hafidz, yaitu untuk mengajari para umat ini apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Saksinya banyak, para istri masing-masing meriwayatkan dengan apa yang mereka lihat. Maka ini penting sekali. Dan seterusnya hikmahnya banyak disebutkan dalam Fathul Bari. Baik. Kesimpulannya apa tadi? Jadi Nabi menikahi Aisyah walaupun nampak kecil sekali, tapi ada hikmah yang banyak di balik itu semua. Dan memang Aisyahnya sudah siap. Kalau belum siap ya ditunggu sampai apa dia sudah siap. Tidak seperti tentunya orang zaman sekarang, memang perlu sedikit lebih besar, lebih dewasa, badan belum siap, mental terkadang belum siap dan seterusnya. Kita sampai mana tadi? Bintul Haris, istri yang terakhir dinikahi itu. Baik. Qal wa kanat ahabba nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilai.
dia adalah istri Nabi yang paling Nabi cintai. Sebagaimana dalam hadis Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Amr ibnul As masuk Islam bersama siapa yang ingat? Amr bin As masuk Islam bersama Khalid ibnul Walid. Setelah peristiwa apa? Siapa yang ingat? Ya? Iya betul, setelah peristiwa perang Khandaq. Nah, kemudian langsung Nabi memberikan harta kepada Amr ibnul As dan menjadikan dia sebagai pemimpin perang Dzatus Salasil. Maka Amr bercerita, saya merasa Nabi suka pada saya. Maka saya datangi padanya, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Ternyata Nabi mengatakan Abu Bakar. Ya sebentar, afwan salah. Yaitu apa? Aisyah. Jadi hadisnya di sini, Aisyah paling dicintai. Kemudian saya bertanya, wa minar rijal, dari kalangan lelaki siapa? Abuha, yaitu ayahnya, yaitu Abu Bakar. Summaman, qala summa Umar, kemudian Umar. Kemudian menyebutkan beberapa tokoh muhajirin. Jelas semua sahabat dicintai oleh Nabi, tapi ya bertingkat-tingkat. Kemudian wahiyya a'lamu nisa'i hadhil ummah, dan Aisyah adalah wanita umat ini yang paling berilmu. Thayyib. Satu-satunya dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang wanita siapa? Iya, Aisyah. Yang lain laki semua. Baik. Kita habiskan muka surat ini. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'alan nisa. Kelebihan, keutamaan Aisyah di atas para wanita ka fadlis sarid, bagaikan keutamaan sarid ala sa'irit ta'am, di atas seluruh makanan yang lainnya. Kita lihat catatan kaki, as-sarid khubzun yufattatu ma'al lahm, yaitu roti yang dipecah-pecah, dipotong-potong bersama daging. Dibahas oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad di bagian Tibun Nabawi. Beliau mengatakan sarid ini gabungan dari 2 ketua. Istilahnya ketua apa pengetua? Ketua ya, pemimpin tertinggi, ketua, dipanggil ketua. Yang pertama yaitu roti. Roti terbuat dari bur. Ini adalah ketua akwat. Makanan asasi, pemimpinnya adalah bur, paling banyak gizi. Dan memang terbukti paling bagus, jauh lebih bagus daripada nasi. Cuma kita sejak kecil biasa nasi. Padahal bur lebih baik. Dulu dicoba di Yaman. Kalau kita makan bur pagi sampai petang itu tetap sehat kita istilahnya. Tapi kalau pakai nasi, siang sudah ngantuk mata. Ya mau apa, memang sudah terbiasa gitu. Jadi memang bur lebih baik, jadi roti lebih baik. Dia sebagai apa? Pemimpin makanan asasi. Sementara daging ini adalah pemimpin makanan kelezatan dan kekuatan. Baik. Kita tahu makanan itu memiliki kekuatan dan kelezatan. Pemimpin tertinggi adalah daging. Nah, Aisyah gabungan antara daging dan bur. Makanya dia terbaik dibanding dengan makanan-makanan yang lainnya. Baik. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari. Siapa yang ingat nama Abu Musa? Abu Musa. Ya? Ayo, Abdullah bin Qais kita terus di sini memang ya, al-Ash'ari al-Yamani. Ayo. Kita baca asilahnya atau besok aja ya? Udah habis waktunya belum? Besok aja insyaallah. 2 hari lagi berarti. Nah, sekarang adzan jam kira-kira masih berapa menit adzan? Oh, berarti insyaallah besok aja lagi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.